Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan ceramah tentang sabar. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita begitu banyak nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan nikmat kesempatan berkumpul dalam majelis ilmu ini. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini mari kita renungkan satu sifat mulia yang sangat ditekankan dalam Islam, yaitu sabar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Surah Al-Baqarah ayat 153. Betapa mulianya orang yang sabar, sampai Allah mengatakan bahwa Dia bersama mereka. Artinya, orang yang sabar mendapatkan pertolongan, perlindungan, dan rahmat dari Allah. Makna sabar. Sabar bukan sekedar menahan emosi. Sabar adalah keteguhan hati dalam menerima ketentuan Allah dan tetap berada di jalan yang benar meskipun terasa berat. Para ulama membagi sabar menjadi 3 macam. Yang pertama, sabar dalam menjalankan ketaatan. Yang kedua, contohnya, sabar bangun sholat subuh ketika mata masih mengantuk. Terus, sabar berwudu dengan air dingin. Sabar menahan kantuk untuk membaca Al-Quran. Dan sabar menjaga aurat dan akhlak. Kata atas yang terasa berat, tapi dengan sabar Allah mudahkan. Yang kedua, ada sabar dalam menjauhi maksiat. Godaan maksiat ada di mana-mana. Contohnya, ketika punya kesempatan berbuat curang, tetapi kita tahan diri karena takut pada Allah. Sabar menahan lidah agar tidak menyakiti orang lain. Sabar menahan pandangan dari hal-hal yang haram. Ini semua memerlukan kekuatan iman. Yang ketiga, sabar menghadapi ujian dan cobaan hidup. Tidak ada manusia yang hidup tanpa ujian. Allah berfirman, dan sesungguh akan kami uji kamu dengan sedikit rasa takut, kelaparan, dan kekurangan harta, jika jiwa dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Al-Baqarah 155. Contoh ujian hidup. Ada yang diuji dengan kemiskinan, ada yang diuji dengan penyakit, ada yang diuji dengan kehilangan orang yang dicintai, ada yang diuji dengan ucapan orang lain. Semua itu bukan tanda Allah tidak sayang. Justru ujian adalah bentuk kasih sayang agar kita semua semakin dekat kepadanya. Contoh sabar dalam kehidupan sehari-hari. Contoh yang pertama, sabar keluarga. Seorang ibu mengurus anak, memasak, membersihkan rumah. Terkadang lelah, tetapi tetap ikhlas. Ia sabar karena mengharap ridho Allah. Contoh yang kedua, sabar menahan marah. Misalnya, ketika kita dihina atau disalahpahami, sebenarnya kita bisa membalas, tetapi kita memilih diam, menahan diri, dan memaafkan. Itulah arti dari kesabaran. Rasulullah SAW bersabda, orang yang kuat bukanlah yang menang dalam bergulat, tetapi orang yang kuat adalah orang yang mampu menahan amarahnya. Contoh yang ketiga, sabar dalam bekerja dan mencari nafkah. Seorang ayah bekerja keras, terkadang hasilnya sedikit, namun ia tetap jujur, tidak curang, tidak putus asa. Itulah sabar yang bernilai ibadah.
Contoh yang keempat, sabar ketika doa belum dikabulkan. Kadang kita sudah berdoa lama, tapi belum terkabul. Bukan berarti Allah tidak mendengar. Allah menunda karena Allah tahu apa yang terbaik buat kita. Sabar itu ada batasnya. Sering orang berkata, sabar itu ada batasnya. Namun, dalam Islam, sabar itu tidak ada batasnya, karena rahmat Allah pun tidak terbatas. Sabar bukan berarti pasrah tanpa usaha. Sabar itu tetap berusaha, tetapi hati tetap tenang dan tawakal. Buah dari sabar adalah orang yang sabar akan mendapat 1. Pertolongan, 2. Ketenangan hati, 3. Pahala tanpa batas. Allah berfirman, sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang diberi pahala tanpa batas. Surat Az-Zumar 10. Bayangkan pahala tanpa batas, Masya Allah. Teman-teman semuanya, semoga kita selalu berada di hati yang selalu sabar dan tabah menjalani hidup yang begitu banyak tantangan dan rintangannya. Semoga kita bisa menjadi orang yang lebih baik dari sebelumnya. Dan berakhir pula lah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.